yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur ke hadapan-Mu selalu memberkati di tiap langkah kami. Dan sampai pagi hari ini kami bisa menikmati apa yang diberikan Tuhan kepada kami. Dan pagi yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di hati dan pikiran kami, dan berkatilah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dengarkanlah doa kami dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Renungan kita di pagi hari yang indah ini terambil dari 1 Musa 37 ayat 22. Akub ni ninna si Ruben madok nasida. Unang durusok kamu mudar dembuhamu ibana tagunan tugodum. Nadi halongong nanan. Unang mangunai tangak kamu tu ibana. Alainang paluona ibana sian tangan nasida. Asati paulak ibana tu amana. Di dalam bahasa Indonesia. Lagi kata Ruben kepada mereka. Janganlah tumpahkan darah. Lepaskanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa di ayat ini mengutarakan bagaimana kita mengalahkan tentang kejahatan. Seperti apa sifat dan karakter seorang Yusuf, mengapa ia mendapat kasih sayang ayahnya berlebihan daripada saudara-saudaranya sekalian. Di ayat ini menjelaskan bahwa Yusuf adalah anak yang taat kepada orang tuanya. Ketika Yakub menyuruhnya pergi melihat saudara-saudaranya yang tengah menggembalakan kambing domba, ia menjawab, "Iya Bapa." Padahal saat itu ia belum mengetahui apa yang menjadi tugasnya nanti. Respon tersebut adalah tanda ketaatan kepada orang tuanya. Dan Yusuf juga seorang anak yang taat kepada saudara-saudaranya. Ini tampak ketika ia tidak menemui mereka di tempat yang dimaksud. Yusuf tidak langsung berbalik pulang. Ia mondar-mandir dulu mencari saudara-saudaranya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selaku kita orang Kristen, selaku kita pengikut Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah pernah mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Apakah kita sudah pernah menolong saudara kita? Apakah sudah kita mengasihi sesama teman kita yang di sekitar kita? Karena firman Tuhan ini menekankan kita supaya kita mengampuni dan menolong sesama kita dan saudara-saudara kita. Sampai Yusuf juga di sini bersusah payah untuk mencarikan saudara-saudaranya yang sangat jauh hanya untuk melihat keadaan saudaranya, dan itu dilakukannya setelah susah payah Yusuf menemukan saudaranya. Mereka menyusun rencana untuk membunuh Yusuf. Akhirnya Yusuf dijual kepada orang Ismail dan anak-anak Yakub membohongi ayahnya mereka terhadap soal Yusuf. Dan ayat ini tidak ditutup dengan rasa sedih dan rasa tangis bergabungan dari Yakub, melainkan perjalanan keadaan Yusuf yang semakin dekat dengan kerajaan Mesir. Ini menandakan bahwa jalan hidupnya tidak berakhir oleh karena kejahatan saudara-saudaranya.
Justru melalui kejahatan itu, Yusuf sampai pada pintu gerbang di masa depannya yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini dapat kita teladani bahwa sifat kisah dari Yusuf ini adalah tetap memiliki ketaatan kepada Tuhan dan selalu berusaha mempraktekkan cinta kasih kepada sesama. Sekalipun mereka berbuat jahat kepada kita, itulah sosok seorang Yusuf, orangnya taat kepada orang tua. Seperti kata Paulus, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan dengan kebaikan, sehingga jalan Tuhan tetap terbuka di tengah-tengah kesulitan kita. Dan juga kita jangan bosan berbuat baik antar sesama, supaya Tuhan selalu memberkati kita di tiap langkah kita dan di perjalanan kehidupan kita ke depan. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.